Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda, momen di mana pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia bersatu pada 28 Oktober 1928 mengikrarkan sumpah setianya untuk Indonesia. Pada hari ini kita akan masuk ke era di mana generasi muda bukan hanya sekedar tempat menaruh harapan, tapi juga pembuktian dengan aksi nyata. Sosok yang hadir malam hari ini adalah para pemuda yang berkarya dengan caranya masing-masing dan memberikan dampak transformatif terhadap masyarakat luas, menyebarkan energi positif dan memotivasi generasi selanjutnya. Mereka akan berbagi gagasan dan berdiskusi bersama dalam momen Sumpah Pemuda. Malam hari ini kita akan mendengarkan gagasan anak-anak muda Indonesia berbagi dan melahirkan ide-ide baru tentang masa depan Indonesia. Dan inilah Gagas RI spesial Sumpah Pemuda. Kita muda, kita berdaya. Sudah pernah nonton film Penyalin Cahaya atau Budi Pekerti? Nah, tahu nggak siapa di balik sukses kedua film ini? Wregas Banuteja, sineas muda yang karyanya sudah melenggang dari Yogyakarta hingga ke festival film dunia. Wregas menggunakan film sebagai media berpikir kritis. Ia berani bereksperimen dengan menggabungkan budaya lokal ke dalam narasi modern. Ini membuktikan bahwa seni adalah ruang gagasan tanpa batas. Dari skenario hingga layar lebar, Wregas menunjukkan bahwa perjalanan kreatif adalah perjalanan yang tak pernah berhenti, selalu haus akan teknik dan gaya baru. Saya Wregas Banuteja, saya adalah seorang sutradara film, dan di saat yang sama juga saya adalah seorang CEO dan co-founder dari Rekata Studio, suatu production house film yang berbasis di Jakarta. Sebelum membuat film-film sekarang, saya telah membuat beberapa film, di antaranya adalah film pendek Lemantun, lalu film pendek Lembu Sura, film pendek Perenjak, film pendek Tak Ada Yang Gila di Kota Ini, film panjang Penyalin Cahaya, menjadi film panjang pertama saya, film panjang Budi Pekerti, dan sekarang yang sedang masuk dalam tahap pasca produksi adalah Para Prasuk. Sebelum membuat film tersebut, saya telah mengalami perjalanan yang panjang di film. Saya tidak menjadi sutradara film dalam waktu yang seketika, melainkan kalau di throwback dalam waktu beberapa tahun yang lalu, saya menemukan film pertama kali adalah justru pada saat saya SMP. Kira-kira di foto ini saya bukanlah yang tengah, saya adalah orang yang paling kanan yang pakai belangkon tersebut. Ini saya sedang membuat suatu film pendek karena waktu itu di SMP saya sedang ada perlombaan film antar kelas dalam rangka 17 Agustus. Film yang sedang kita bikin adalah bercerita tentang bendahara kelas yang korupsi uang kas. Dan saya adalah yang menjadi bendahara kelas tersebut. Tapi tenang, ini cuman acting ya di situ ya, tidak korupsi sungguhan. Tetapi pada saat itu saya sering komplain ke sutradaranya, kenapa kok penataan adegannya gini, kenapa kok penataan dialognya gini, dan di situ sutradara saya bete. Kamu aja lah yang jadi sutradaranya sana, dan di situ untuk pertama kali saya merasakan kenikmatan dalam bertutur, dalam menyutradarai. Setelah itu, saya setiap hari ke SMP saya membawa suatu handycam. Handycam pada saat itu masih bermodal mini DV doang. Kalau sekarang teman-teman handphone sudah bisa merekam 4K, pada saat itu kualitasnya masih 720x576. Dan karena saya setiap hari membawa handycam ke sekolah, saya merekam berbagai macam kegiatan teman-teman mulai dari kelas meeting, pada saat mereka istirahat, pada saat mereka belajar untuk ulangan umum. Dan saya merekam momen-momen itu, akhirnya saya membuat suatu film pendek perpisahan SMP. Tidak disangka, film pendek yang berupa susunan foto, video dirangkai dengan musik tersebut, ternyata mampu membuat teman-teman saya ini menangis. Waktu itu teman-teman saya terbagi jadi dua kubu, ada dua kubu yang sedang bermusuhan, tapi setelah menonton film ini mereka damai. Nah itulah untuk pertama kali saya merasakan, oh begini ya kekuatan film, dan beginilah kekuatan storytelling dan penuturan cerita. Maka dari itu,
Saya SMA ambil ekstrakurikuler film setiap hari, setiap pulang sekolah nggak nongkrong di Burjo, warung bubur kacang hijau, tapi saya syuting. Dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk kuliah di Institut Kesenian Jakarta mengambil jurusan film. Dari situlah karir perfilman saya dimulai. Nah, sejak itu saya mempertanyakan apa sih sebenarnya arti menjadi film director. Kalau misalnya di bahasa Inggrisnya itu adalah director yang artinya adalah pengarah, penunjuk. Tapi kalau dalam bahasa Prancis adalah réalisateur, artinya perealisasi, orang yang merealisasikan. Tapi kalau dalam bahasa Jepang adalah kantoku, yang artinya adalah orang yang mensupervisi atau orang yang mengambil keputusan. Tapi justru bahasa kita ini adalah sangat spesial. Bahasa kita ini adalah sutradara. Apa maknanya? Sutradara itu dari bahasa Sanskerta sutra dan dara. Sutra yang artinya adalah potongan kitab dan dara adalah pembawa. Jadi sutradara adalah orang yang membawakan potongan kitab tersebut dan jika disimplifikasi, dia adalah sesimpel seorang pencerita. Dia bukanlah seorang pemimpin, dia bukanlah seorang pengarah, melainkan hanyalah sesimpel pembawa cerita. Inilah gagasan yang pengen saya sampaikan ke teman-teman untuk mengajak teman-teman semua sama-sama menjadi storyteller, pencerita. Karena cerita memiliki kekuatan yang magis untuk mempengaruhi pikiran orang, untuk menggerakkan hati orang. Cerita sudah menemani kehidupan manusia berabad-abad. Mulai dari dulu di zaman purba, orang menceritakan kisahnya bertemu hewan buas di dinding gua. Lalu next, orang menceritakan suatu kisah epos melalui suatu teater di zaman Yunani. Dan kemudian dituangkan ke dalam novel, ke dalam komik. Manusia membutuhkan cerita sampai pada akhirnya muncullah teknologi film. Di mana 1 detik 24 gambar direkam. Dan akhirnya Lumière bersaudara dari Prancis membuat suatu film L'arrivée d'un train à la gare de Ciotat. Yang artinya kehadiran suatu kereta di dalam stasiun Ciotat. Nah, pada saat itu orang-orang semua berlari di gedung bioskop karena melihat keretanya mau menabrak mereka. Itu kejadian nyata. Sama seperti halnya ketika Steven Spielberg membuat film Jaws. Orang-orang menjadi punya Jaws effect alias ketakutan ketika ke pantai takut digigit hiu. Artinya film ini memiliki kekuatan yang powerful untuk menghipnotis orang. Tapi tidak hanya itu. Kalau dibilang sumbernya dari mana? Pada saat kita kecil, saat saya dulu ngedot minum susu, di samping saya ibu saya menceritakan buto ijo yang akan menculik saya kalau saya nggak menjadi anak yang sopan, nurut. Itu tuh sangat menakuti saya. Sampai juga suatu cerita di mana saya bisa menjadi astronot, pergi ke galaksi lain dan membuat suatu negara di situ. Itu saya dulu mengayal punya suatu negara di galaksi lain di mana saya adalah pemimpinnya. Dan itu saya tuangkan ke dalam coret-coretan. Artinya storytelling memiliki power yang sangat besar dan ini adalah hal-hal yang mungkin saya pengen coba pantik dari teman-teman apa yang bisa saya share dalam proses storytelling ini. Yang pertama, alatnya adalah sponge. Ini gambar sponge by the way. Semoga mirip. Jadi sponge itu apa? Sponge itu adalah kondisi di mana saat kita harus menyerap. Kita melepaskan diri dari segala belenggu, segala tujuan, tapi kita hanya diam menyerap apa yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, apa cara saya untuk menyerap? Saya punya grup WA yang isinya saya sendiri doang. Jadi di grup WA ini isinya adalah saya menuangkan teks-teks atau voice notes yang menjadi ide-ide saya yang saya temui sehari-hari. Kenapa nggak buku saku? Karena setiap kali buku saku itu satu tulisan saya jelek dan yang kedua sebulan sekali saya ganti buku saku karena saya lupa naruhnya di mana. Gitu. Akhirnya saya bertahan di grup WhatsApp ini supaya kalau nyetir itu supaya tetap aman saya bisa voice notes kalau menemui suatu hal. Contohnya misalnya lagi di mobil saya menemui suatu hal seperti ini. Punggung truk bertuliskan jangan kagum akan tepuk tangan, nyamuk mati karena tepuk tangan. Ini adalah suatu puisi menurut saya yang ditulis oleh seorang sopir truk. Atau misalnya saya sedang melewati jalan Ciledug, di situ ada seorang musisi jalanan yang selalu mengalungkan lampu neon di lehernya. Nah, ide bisa datang dari mana saja. Contohnya, pada saat saya lebaran pulang ke Solo, nenek saya membagikan suatu warisan. Bukan berupa tanah, bukan suatu perhiasan, melainkan berupa lemari. Nenek saya meminta anak-anaknya untuk mengambil undian, dan kemudian undian tersebut akan dipasangkan dengan lemari yang sudah dinomori oleh nenek saya. Lemari tersebut harus dibawa pulang anak-anaknya saat itu juga, anaknya ber-8. Tetapi ada satu anak yang tidak bisa membawa pulang lemari itu, yaitu adalah Pak D saya yang nomor 5. Karena dia menjadi satu-satunya anak yang masih tinggal bersama ibunya di rumah. Dia adalah satu-satunya anak yang belum memiliki rumah sendiri. Semua kejadian itu saya rekam, saya masukkan ke bank ide Wregas tadi yang di dalam grup WhatsApp saya sendiri doang. Dan saya membuat suatu film pendek berjudul Lemantun yang menjadi film pendek tugas akhir saya di IKJ.
bercerita tentang pembagian warisan lemari ini. Tapi film ini mempertanyakan bagaimana nasib anak tengah yang menjadi satu-satunya anak yang belum berkeluarga. Mungkin dipandang keluarganya pekerjaannya belum semapan yang lain. Tetapi dia menjadi satu-satunya anak yang bertugas untuk menjaga ibunya di rumah. Dan dari sini saya ingin mengungkapkan bagaimana bahwa peran manusia itu tidak ditentukan lewat jabatan, lewat status, lewat harta yang dia miliki. Tapi peran sekecil apapun, sesimpel peran Pak De saya ini yang tetap tinggal di rumah menjaga ibunya sampai akhir hayat meskipun ibunya sakit, itu adalah suatu peran. Kita menjadi sekrup kecil dalam mesin, itu adalah suatu peran. Itulah yang ingin saya ungkapkan. Dan ini semua saya temukan dari proses saya Sponge ini. Kalau saya tidak merekam, saya tidak mencatat, pasti ide itu akan lupa dan hilang begitu saja. Ini alat pertama. Nah, alat kedua yang pengen saya cerita, ini bukan penangkap ubur-uburnya SpongeBob by the way. Ini adalah jaring. Jadi jaring ini, kenapa jaring? Kejadian atau event atau momentum itu bisa datang dimanapun dan kita seperti melihat suatu serangga. Nah, jaring penangkap ini adalah alat yang spontan untuk harus menangkap momentum itu dalam waktu cepat. Sebagai contoh, di tahun 2014 terjadilah hujan abu akibat letusan Gunung Kelut di Jawa Timur. Rumah saya di Jogja, semua tertutup oleh abu. Kita jarak pandang hanya maksimal 10 meter, tidak bisa pergi kemana-mana. Dan gara-gara itu, saya memutuskan untuk membuat suatu film pendek merespon hujan abu ini dalam sebuah film pendek di mana teman saya, kita body painting, kita cat, menggunakan topeng, memerankan suatu mitos lembu sura. Sosok karakter yang tinggal di dalam gunung berapi. Saya merekam dia menari, berdansa di dalam hujan abu, dan film ini menjadi film 10 menit, budgetnya hanya 35.000 untuk membuat topeng ini saja. Tapi bersyukur sekali film ini terseleksi dalam Berlin International Film Festival. Film ini pertama kali membawa saya ke Eropa dan saya bisa men-sharingkan film ini ke berbagai macam penonton di sana. Saya bercerita bahwa ini kejadian nyata di dekat rumah saya dan ini yang ingin saya argumenkan. Dan inilah bagaimana masyarakat kita hidup di dalam bencana, memandang suatu bencana di mana gunung berapi bisa meletus setiap 5 tahun sekali, tapi kita melihatnya itu sebagai suatu siklus yang alami. Setelah gunung berapi itu meletus, tanah akan menjadi subur dan bisa ditanami dan memberi banyak rezeki pada para warganya. Itulah bagaimana masyarakat kita memandang bencana. Nah, dalam hal ini jaring ini harus saya bawa sehari-hari karena momentum itu bisa datang kapanpun. Dalam hal ini jaring saya apa? Ya kamera. Teman-teman jaringnya bisa beda-beda. Ada saya pernah mendengar seorang musisi yang selalu membawa voice recorder untuk kalau tiba-tiba terbayang lirik atau notasi nada dia harus selalu merecord notasinya. Atau ada seorang ilustrator di mana dia selalu membawa kanvas di mana kapanpun dia punya ide dia langsung menggambar. Nah, teman-teman pun bisa punya jaringnya masing-masing. Ini alat ketiga. Alat ketiga ini mirip bentuknya tapi ini beda. Ini saringan sebenarnya. Kenapa saringan? Karena kita harus meluangkan waktu untuk memfilter apa yang ingin kita bikin. Ini meditasi. Saya setiap pagi saya selalu meditasi. Tapi meditasinya agak lain. Bukan meditasi fokus ke pernafasan. Bukan mengosongkan pikiran. Tapi justru memfollow up apa yang muncul di perasaan saat itu. Misalnya saya sedang marah. Saya pertanyakan kenapa kok marah? Misalnya saya sedang pengen ketawa, saya pertanyaan kenapa pengen ketawa. Dan dari situlah kita bisa merasa emosi apa yang paling kuat. Contohnya pada saat itu, saya marah sekali pada kejadian guru yang sedang viral di media sosial karena memberi hukuman pada siswa. Karena sekarang zaman rekam handphone dan segala macam, guru yang sedang mendidik siswa bisa direkam saat memberi hukuman, lalu diviralkan dan dipecat dari tempat dia bekerja dan sekarang nasibnya terlunta-lunta. Hal tersebut membuat kemarahan saya yang sangat besar dan hal tersebut membuat saya membuat suatu film berjudul Budi Pekerti. Budi Pekerti ini bercerita tentang seorang guru yang dikira mengumpat kata-kata kasar saat dia mengantri di pasar. Padahal dia sedang menegur orang yang menyerobot antrian. Guru ini Bu Prani mencoba mengklarifikasi apa yang terjadi. Tapi seperti biasa netizen justru malah memutarbalikkan fakta, menyerang opini berbeda. Hingga Bu Prani ini harus dibantu oleh anak-anaknya, oleh para alumni-alumninya. Tapi setelah dibantu malah justru ada suatu hukuman dari masa lalu untuk seorang siswanya bernama Gora yang dianggap kontroversial sehingga mengakibatkan Bu Prani ini harus berhenti dari tempat dia bekerja demi melindungi siswanya. Nah, menurut saya selain saya punya irisan yang besar terhadap emosi apa yang dirasakan Bu Prani ini,
Situasi yang dialami Bu Prani ini juga sangat relevan dengan media sosial sekarang, di mana kita hanya menentukan memberi judgement pada hidup manusia melalui layar vertikal, berdurasi 15-30 detik, dan kita merasa sudah tahu keseluruhan hidup manusia yang kita lihat tersebut. Dan ini ibarat seperti kita melihat suatu lubang kunci. Kita mengintip kehidupan seseorang melalui lubang kunci dan merasa kayak, oh orang ini buruk, oh orang ini jelek, oh orang ini pantas dihakimi. Hanya dari lubang yang sangat kecil. Itu adalah suatu kekesalan yang saya temukan dari proses memfilter ini. Alat terakhir yang biasa saya gunakan adalah jarum dan benang untuk menjahit. Jarum dan benang untuk menjahit ini adalah bahwa film atau storytelling tidak hanya berdiri sebagai suatu teks, suatu cerita, melainkan bisa dipadukan dengan karya seni maupun disiplin film lain. Contohnya, film terbaru saya yang sebentar lagi akan rilis berjudul Para Prasuk. Selain sebuah cerita, dia mengkombinasikan berbagai macam karya seni di dalamnya. Film ini bercerita tentang suatu desa di mana ritual kerasukan itu menjadi suatu kesenangan bersama, perayaan bersama, di mana memadukan elemen seperti musik, instalasi, tari, lalu ada bela diri, dan yang terakhir ada nyanyian yang berupa mantra yang dinyanyikan oleh Anggun C. Sasmi. Berbagai macam disiplin ilmu ini mampu memberikan saluran perasaan. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman, apa yang menjadi gagasan saya di sini. Jika saya menceritakan dalam sudut pandang film, sebetulnya alat-alat ini dapat diterapkan ke dalam berbagai bidang disiplin teman-teman yang geluti sekarang, mulai dari sains, mulai dari sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Jika film Indonesia terbanyak sekarang rekornya adalah 10 juta penonton untuk satu film, dan kemudian sementara penduduk kita adalah 286 juta, artinya penonton terbanyak kita dalam suatu film masih hanya 3,4% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Artinya film tidak cukup untuk men-storytellingkan dan menggerakkan hati jika kita hanya bertumbuh di film. Kita butuh bantuan teman-teman untuk dari disiplin ilmu lain. Tidak hanya dari novel, tidak hanya dari film, dan tidak hanya dari influencer. Melainkan kita bisa menjahit berbagai macam hal tersebut. Sebagai contoh, misalnya teman-teman adalah seorang arsitek. Bagaimana seorang arsitek bertutur atau memberikan storytellingnya? Bagaimana jika seorang arsitek kita kombinasikan dengan seorang pembuat parfum? Apa yang bisa terjadi dalam hal storytelling? Misal, seorang arsitek ingin bercerita tentang kerusakan alam yang terjadi di Indonesia. Dia membuat suatu bangunan, suatu wahana, di mana ketika orang masuk ke ruangan pertama, dia akan mencium bau yang sangat segar, bau hutan, bau yang sangat sejuk, yang dipadukan dengan si parfum artis. Lalu dia kemudian berjalan lagi ke ruangan kedua, di mana di ruangan kedua dia akan menemukan bau yang penuh dengan bunga-bunga, bau yang penuh dengan ada bau sungai, bau laut, di mana orang tersebut merasakan ruangan yang sangat besar. Tapi kemudian masuk ke ruangan ketiga, sang arsitek mendesain ruangan yang sempit, di mana manusia hanya bisa masuk, lorong tersebut hanya terhimpit, dan kemudian sang parfum artis di situ memberikan bau kebakaran. Lalu di ruangan berikutnya manusia tersebut harus berjongkok, dan di situ dia merasakan bau plastik yang dibakar, sehingga setelah melewati berbagai rangkaian ruangan-ruangan ini, orang yang keluar akan merasakan ini akibatnya jika bumi kita dirusak, ketika alam kita dirusak, perasaan sesak seperti inilah yang akan kita rasakan. Dan ketika kita bisa berhasil menyalurkan perasaan tersebut, saya yakin orang secara afeksinya akan tergerak dan akan melakukan hal nyata untuk kehidupannya yang lain. Sebagai contoh berikutnya, misalnya teman-teman adalah seorang chef yang bergerak di bidang kuliner. Apa yang bisa dilakukan secara storytelling? Chef dipadukan dengan musik. Kita bisa membuat suatu acara makan dalam rangkaian 12 menu makanan, di mana masing-masing makanan dari pembukaan, main course sampai dessert ternyata diwakili oleh berbagai makanan dari luar Indonesia yang menginfluence masakan-masakan Indonesia. Dari menu makanan yang disajikan tersebut akan ada musik yang mewakilinya. Contohnya misalnya ada suatu masakan yang terinfluence dari India, maka akan ada musik India yang dimainkan secara live di situ. Atau ada suatu makanan yang terinfluence dari masakan Arab dan Eropa dan lain sebagainya, akan ada musik-musik yang memainkan pada saat menu itu disajikan. Hal ini untuk apa? Untuk kita misalnya bisa bercerita bahwa bangsa ini tercipta dari berbagai macam budaya termasuk kulinernya. Dan ini adalah kekuatan kita, pluralisme, kebinekaan ini adalah kekuatan kita justru. Haruslah kita rangkul, haruslah kita jalani bersama. Contoh berikutnya misalnya Anda adalah seorang atlet pemanjat tebing. Apa yang bisa diceritakan dari seorang atlet pemanjat tebing? Tidak hanya wawancara, tidak hanya sharing, tapi justru bisa membuat suatu performance. Sebagai contoh, pemanjat tebing yang dipadukan dengan suatu artis video mapping
dan disatukan lagi dengan disiplin ilmu psikologi. Sebagai contoh, suatu arena panjat tebing di mana di arena tersebut di video mappingkan berbagai macam tahapan bagaimana 5 tahap manusia menghadapi kedukaan. Ketika sang pemanjat tebing itu mencapai suatu level, videonya berganti. Oh, ini adalah fase dia denial. Oh, ini adalah fase dia marah. Dan kemudian disertai narasi oleh seorang psikolog yang dipadukan dengan musik. Sehingga ketika sang pemanjat tebing itu sampai puncak, inilah adalah proses di mana sang pemanjat tebing tersebut akhirnya bisa melalui kedukaan. Orang yang menonton prosesnya akan tergerak hatinya dan bisa lebih berempati pada orang yang sedang melewati masa duka. Nah, itulah yang ingin saya coba tawarkan. Dan ketika budi pekerti, bagi saya penghargaan tertinggi adalah bukan piala, melainkan adalah orang yang datang ke saya dan bilang setelah nonton, Mas, terima kasih atas filmnya, saya merasa tertampar, saya sekarang lebih berhati-hati dalam menggerakkan jempol saya di media sosial, tidak terburu-buru menghakimi. Bagi saya itulah keberhasilan sesungguhnya, di mana orang menyerap apa yang ingin disampaikan. Kita punya banyak pilihan dalam bertutur, kita bisa membuat suatu film yang membuat orang takut, atau kita bisa membuat suatu cerita yang membuat orang saling berseteru, saling berkelahi, atau seperti saya membuat film akhir tahun untuk teman-teman saya SMP di mana 2 kubu yang tadinya bermusuhan akhirnya bisa berdamai, saling merangkul, saling memeluk dan menebarkan cinta kasih. Itu pilihannya ada di kita dan cerita adalah kekuatannya. Dan saya ingin mempersembahkan slide terakhir ini untuk pencerita pertama saya adalah ibu saya. Ibu saya yang selalu menceritakan saya dan mengajarkan saya untuk bikin PowerPoint karena ibu saya ini ada seorang dosen. Jadi saya selalu dididik membuat PowerPoint untuk membuat cerita. Dari slide, bercerita dari slide ke slide. Lalu ada bapak saya yang suka sekali sejarah, suka sekali sains, suka sekali ilmu sosial, yang selalu memiliki bapakku tahu segala macam, itu sebutan saya pada dia. Dan yang terakhir adik saya yang berbaju putih, saya yang berbaju kuning di situ. Adik saya ini karena dia itu dulu waktu kuliah mengambil kedokteran, dia ini orangnya sangat logis. Dan dia selalu mengedit cerita saya di mana cerita saya ini, Mas itu kurang efektif gaya bicaramu. Ini gaya bicaramu kurang logis, oh, itu kurang mempersuasi. Jadi saya ingin memberikan terima kasih yang besar-besarnya untuk keluarga saya yang telah mendidik saya membuat storytelling. Dan saya yakin teman-teman pun punya guru storytelling, guru pencerita. Dan saya harap teman-teman mampu menularkan rasa, kegelisahan, rasa kasih, rasa sayang melalui cerita kepada sesama. Terima kasih. Andita Firseli Utami atau nama bekennya Afutami. Berawal dari kepedulian, di tahun 2019 Afu mendirikan Think Policy. Afu punya mimpi, lewat platform ini bisa kasih kesempatan bagi generasi muda untuk berkolaborasi dan bersuara profesional. Fokusnya jelas, lingkungan, transisi digital, dan inklusi sosial. Afu mendorong keterlibatan publik pada kebijakan berbasis bukti dan empati. Semua harus mudah dipahami. Inilah Afutami, sosok yang membuktikan bahwa gagasan anak bangsa bisa mengubah arah kebijakan negara. Perkenalkan, nama saya Afutami, saya adalah Chief Experiment Officer di Think Policy. Dan dalam sekitar 12 menit ke depan, saya ingin ajak teman-teman semua untuk mengimajinasikan ulang sebuah realitas berbeda di mana kita punya pemerintahan dan sistem politik yang ideal, serta membahas apa saja yang kira-kira kita butuhkan untuk bisa sampai ke sana. Slide selanjutnya. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, saya perlu mundur ke 13 tahun yang lalu, di mana ketika usia saya 20 tahun, pertama kalinya saya terpapar terhadap proses pembuatan kebijakan publik. Saat itu saya berkesempatan untuk magang di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP 4 di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan sampai pada saat itu saya kira cara terbaik untuk membantu orang adalah dengan membuat program kita sendiri. Saya sempat jadi relawan guru di sekolah orang kurang mampu. Kemudian mungkin juga teman-teman mendonasikan ke yayasan yang melakukan program-program sosial. Tapi yang saya baru sadari sejak saya magang, kebijakan publik punya superpower yang luar biasa, di mana setiap keputusan yang diambil itu bisa berdampak langsung ke jutaan orang. Mulai dari bagaimana pemerintah menggunakan APBN-nya, APBN Indonesia yang hari ini mencapai 3.000 triliunan, atau bagaimana kita menyusun sebuah regulasi atau undang-undang yang bisa mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bisnis, sampai ke bagaimana pemerintah mendesain program-program seperti kurikulum maupun program-program keberlanjutan.
Sejak saat itu saya muncul aspirasi, keinginan untuk memantaskan diri, untuk membangun kompetensi dan pengalaman agar saya pantas untuk bekerja dan berkontribusi di sektor publik. Dari berbagai pekerjaan saya sebelumnya, saya belajar bahwa ternyata dalam kebijakan publik, kata kunci utamanya adalah trade-off. Kita tidak selalu bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk semua orang. Akan selalu ada pengorbanan yang dilakukan. Kita juga belajar bahwa sumber daya dalam pembuatan kebijakan publik sangat terbatas, maka sangat penting untuk kita membuktikan atau menggunakan bukti serta data sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Belum lagi, banyak keputusan yang diambil seorang pemerintah atau pemerintahan itu memiliki dampak-dampak yang kadang-kadang irreversible atau tidak bisa diulangi kembali. Sehingga tanggung jawab moralnya sangat besar untuk kita benar-benar melakukan atau mengambil keputusan kebijakan publik yang terbaik. Slide. Namun, fast forward ke hari ini. Dari bayangan saya tentang kebijakan publik yang ideal, kita melihat bahwa Indonesia malah dilabeli oleh beberapa negara lain sebagai demokrasi yang sedang backsliding. Kita punya berbagai masalah, baik itu dari isu kebebasan, keadilan, sampai keberlanjutan. Kebebasan, hari ini kita punya pemerintah yang practically tidak punya oposisi sama sekali, sehingga akuntabilitas menjadi sebuah tantangan yang utama. Ketika masyarakat warga negara menyampaikan keberatannya, mereka malah ditahan. Masih 900 orang hari ini ditahan karena mengekspresikan keberatan mereka terhadap pemerintah. Kita lihat isu keadilan sosial. Ketimpangan semakin parah. Jumlah kelas menengah di Indonesia turun dari 22% ke 17%, sebuah penurunan yang sangat signifikan. Kita lihat banyak orang menjadi korban PHK dan ekonomi juga semakin tertantang oleh kondisi saat ini. Belum lagi isu keberlanjutan. Dunia berubah secara sangat cepat. Kita masih harus berurusan dengan masalah krisis iklim. Kita juga bertemu dengan tantangan-tantangan dari transformasi digital yang bisa beresiko memperlebar kesenjangan di antara kita semua. Dari situ kami kemudian membayangkan apa sebenarnya akar-akar masalah dari proses pembuatan kebijakan publik yang baik di Indonesia. Dan setidaknya ada 3 bagian utama. Pertama adalah pemerintah. Sebenarnya bukan semua orang di pemerintahan itu jahat. Yang sebenarnya terjadi adalah bahkan orang-orang baik atau kami suka bilangnya yang reform-minded dalam pemerintahan itu takut. Apakah takut kepada atasannya secara langsung? Apakah takut karena sistemnya memberikan insentif-insentif yang salah maupun groupthink dan melindungi perilaku-perilaku korupsi? Pada saat yang bersamaan, masyarakat juga masih memiliki tantangan dalam bisa memahami atau memiliki literasi politik yang relatif rendah. Masyarakat juga belum berdaya untuk bisa mengorganisir dirinya sendiri atau menciptakan tekanan untuk pembuatan kebijakan publik yang lebih baik. Memperparah ini semua, kemudian jembatan komunikasinya juga sedang patah. Trust atau rasa percaya terhadap institusi semakin turun dan semakin rusak dari waktu ke waktu. Sehingga ini memperburuk lagi relasi atau loop di antara kedua sisinya. Kami melihat bahwa apa yang harus kita bayangkan ke depan digambarkan oleh yang ada di slide ini. Ada prasyarat dalam pembuatan kebijakan publik dari sisi supply, yaitu public sector leaders atau pemimpin pemerintahan, dan juga masyarakat atau citizens, di mana kita harus menggeser atau mengajak lebih banyak orang, lebih banyak pemerintah dari posisi ignorant atau membuat kebijakan berdasarkan kepentingan-kepentingan yang berbeda, berdasarkan atau tidak berdasarkan bukti, apalagi empati. Kita harus geser ke arah bukan hanya care, bukan hanya understand masalahnya, tapi juga mereka capable dalam mendorong atau menyusun kebijakan publik yang baik dan menyelesaikan masalah. Di sisi yang bersamaan, masyarakat juga harus bergeser. Kita tidak bisa lagi bertahan di posisi indifferent atau apathetic. Salah satu statistik menunjukkan bahwa hanya 8% orang di Indonesia merasa atau mengidentifikasi dirinya sebagai politically active. Kita harus geser, harus ajak dari indifferent ke concern, ke standby citizens, artinya siap untuk bergerak, dan kemudian juga lebih penting lagi untuk bisa aktif bersuara dalam berbagai bentuk di ruang online maupun offline untuk mendorong pembuatan kebijakan publik yang jauh lebih baik. Hanya itulah caranya untuk kita benar-benar bisa melihat reform atau pembuatan kebijakan publik yang baik ke depan. Namun, apakah realistis untuk kita menganggap atau bertujuan bahwa semua public sector leaders harus ideal, harus capable, atau semua masyarakat di Indonesia harus bisa aktif sebagai masyarakat? Nah, kami merasa bahwa salah satu milestone yang paling mendasar adalah setidaknya 3,5%. Kalau setidaknya 3,5% dari populasi masyarakat maupun 3,5% dari populasi para birokrat di pemerintahan itu bisa aktif dan juga capable dalam mendorong perubahan kebijakan, maka itu adalah awal mula yang baik.
Angka ini datang dari sebuah penelitian dari Harvard yang menunjukkan bahwa 100% dari perubahan sistematik dalam beberapa dekade terakhir itu pasti melibatkan setidaknya 3,5% dari populasinya yang ikut melakukan protes damai atau secara aktif berpartisipasi memberikan tekanan. Jadi cukup atau tidak cukup kita lihat, tapi setidaknya ini menjadi awal mula dari visi kami ke depan. Sekarang kalau kita sudah bisa mendapatkan baik itu para public sector leaders maupun citizens yang sudah aktif, tetap ada 4 bumbu utama atau ingredients utama yang dibutuhkan untuk mendorong reformasi kebijakan publik. Yang pertama, boleh slide selanjutnya, adalah people-nya. Orang-orang yang menyusun kebijakan publik harus bergeser dari model atau dari pendekatan sebagai operator, jadi sekedar menjalankan, menjadi problem solvers atau yang bisa menyelesaikan masalah. Tidak bisa lagi kita berharap bahwa public sector leaders itu sekedar tidak memahami permasalahan yang sebenarnya yang mereka mencoba selesaikan. Karena masalah yang kita temukan hari ini mulai dari krisis iklim maupun transformasi digital itu membutuhkan pengetahuan atau dinamika yang terjadi begitu cepat sehingga kita juga harus bisa beradaptasi. Manusia di dalamnya perlu bisa beradaptasi. Di Think Policy kami buka ruang-ruang alternatif persis untuk para jaringan ASN maupun para pekerja-pekerja sektor kebijakan publik untuk bisa belajar dan membangun komunitas yang berdaya dengan cara-cara baru dan berbeda sehingga bisa mendorong percepatan di dalam proses ini. Yang kedua adalah bridge atau jembatan. Terlalu sering kita dengar bahwa proses pembuatan kebijakan publik itu siloed atau terdapat dinding di antara para sektor. Ada banyak atau ratusan workshop, ada banyak konferensi yang dilakukan di Jakarta secara khususnya ya dalam melakukan atau menyusun kebijakan publik, tapi sangat sedikit yang benar-benar memanusiakan orang-orang yang melakukan dialog tersebut. Kita merasa kadang-kadang label atau title itu menjadi lebih penting dan membuat kita tidak berdialog untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Di Think Policy kami berusaha membangun ulang atau mendesain ulang cara-cara kita berkumpul, cara-cara kita berdialog dalam menyusun kebijakan publik dengan cara-cara yang memanusiakan orang yang terlibat. Kita perlu bangun ulang kepercayaan atau jembatan baik itu antar generasi, antar institusi, dan bahkan antar sektor yang selama ini menjadi hambatan dalam bergerak. Selanjutnya, public narrative. Teman-teman mungkin sering dengar hari ini pemerintah tidak akan mendorong kebijakan kalau tidak viral dulu. Sehingga public narrative menjadi porsi yang sangat penting dalam kita bisa mendorong perubahan atau sebuah kebijakan publik untuk diimplementasikan. Dan semakin media sosial dengan algoritmanya sudah semakin berubah, bertransformasi, kita mungkin harus mulai bergeser untuk membayangkan storytelling bukan hanya tentang menyuduhkan kontennya saja, bukan tentang pengetahuan kita tentang sebuah kebijakan publik, tapi kita juga harus mampu menyesuaikan package-nya, kita harus bisa menceritakan ulang package-nya atau cara menyampaikannya dengan jauh lebih efektif. Di Think Policy, persis ini yang kami coba lakukan, bagaimana kita menggunakan science communication ataupun storytelling untuk membuat substansi kebijakan publik yang rumit. Mungkin sebuah draft undang-undang yang rumit dan beratus-ratus halaman, atau bagaimana regulasi ini dampaknya ke kita semua, ke dalam bahasa-bahasa yang jauh lebih bisa diakses dan menarik untuk lebih banyak orang. Karena pada akhirnya memang kita membutuhkan kesadaran publik yang jauh lebih luas, sehingga public narrative-nya juga bisa mendorong atau memberikan tekanan kebijakan publik yang tepat. Terakhir adalah solusinya sendiri. Sudah bukan waktunya lagi kebijakan publik hanya bertaruh atau bergantung pada solusi-solusi yang sifatnya terlalu spesialis. Kadang-kadang kita punya orang-orang teknis, para ahli yang sudah berdekade-dekade mempelajari sebuah solusi, tapi gagal mengkomunikasikannya ke para pimpinan politik, sehingga solusinya tidak diadopsi. Nah, di sini kami percaya pada pendekatan T-shaped atau spesialis generalis, di mana kita harus mengadopsi atau belajar dari solusi-solusi yang spesialis, tapi kita gabungkan secara interdisipliner supaya benar-benar mendorong solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah kebijakan publik. Yang kami lakukan biasanya itu memulai dari para championnya langsung dulu. Jadi mengidentifikasi para teknokrat, para birokrat yang sudah memiliki reform minded gitu ya, sudah menjadi agents of change dalam kementeriannya masing-masing atau dalam institusinya masing-masing, lalu mendampingi mereka dalam mengimplementasikan perubahan kebijakan publiknya secara langsung. Nah, ini semua kami lakukan dengan harapan bahwa kita sebagai orang muda atau yang ada di generasi selanjutnya menyadari betul tantangan yang Indonesia akan hadapi. Tidak cukup di tahun 2045 Indonesia menjadi
emas saja secara pertumbuhan ekonomi, tapi perlu juga kita bayangkan pertumbuhan ekonomi seperti apa, yang dinikmati oleh siapa, yang menyejahterakan siapa, yang kita bayangkan di 2045. Secara lebih spesifik kita ingin ekonomi emas Indonesia itu yang climate resilient. Jadi percuma kalau kita banyak GDP-nya tapi kita tidak bisa bernafas dan tidak ada air. Yang kedua, kita juga mau digitally enabled, bagaimana Indonesia bisa mengharness sebagai produsen dari berbagai kesempatan digital, bukan hanya sebagai konsumen. Dan yang terakhir, kita harus inklusif secara sosial. Kita pastikan bahwa kita menyadari berbagai identitas mereka yang termarginalkan untuk semuanya bisa menikmati hasil dari kue-kue pembangunan, tidak hanya sedikit orang di atas. Terakhir, dengan itu, mari saya ajak kita semua untuk mulai satu demi satu mendorong jendela pembuka kebijakan publik agar bisa lebih baik ke depan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Inilah Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo, atau yang akrab dipanggil Mas Marel. Tahu nggak sih, kecintaan Mas Marel pada kelestarian alam dan masyarakat itu gede banget loh. Nggak cuma wacana, aksinya nyata banget. Mulai dari gerakan penghijauan di Merapi hingga menjaga ekosistem lokal. Bahkan, Mas Marel juga menggandeng semua kalangan, seperti akademisi, seniman, hingga komunitas untuk bersinergi menjaga ruang hidup. Mas Marel tidak hanya sekadar menjaga lingkungan, tetapi melestarikannya sebagai warisan tak ternilai untuk generasi masa depan. Perkenalkan, nama saya Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo, Kepala Bebadan Pangrok Soloko, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah paparan yang berjudul Hamemayu Hayuning Bawono. Keraton Yogyakarta berdiri sejak 1755 dengan filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Hamemayu Hayuning Bawono artinya mempercantik dan menjaga seluruh ciptaannya. Dengan begitu, kita semua sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini bisa terus lestari dan juga berkelanjutan. Ini merupakan sebuah filosofi Jawa yang juga mengajarkan kita bagaimana menjaga keindahan dunia, keindahan lingkungan, dan juga keindahan lingkungan sekitar kita. Tapi tidak hanya itu, sebuah ajaran dan filosofi ini mengajarkan kita dan menuntun kita juga untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan juga Sang Pencipta. Keraton Yogyakarta memegang teguh nilai tersebut karena diantaranya di Keraton Yogyakarta kami banyak melakukan prosesi upacara-upacara adat yang terbentang dari Gunung Merapi hingga ke Pantai Selatan. Alasannya karena kami percaya di dalam ajaran dan filosofi Jawa bahwa alam merupakan ciptaan Tuhan dan juga bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan kita yang ada di dunia ini. Dan bagi saya, filosofi ini juga merupakan panduan moral bagaimana kita berkomunikasi dengan manusia lain, bagaimana kita berkomunikasi dengan hewan, dan juga bagaimana kita menjaga sumber daya kehidupan yang kita akan wariskan ke anak cucu kita ke depan. Maka gerakan-gerakan pelestarian budaya dan pelestarian lingkungan sudah dilakukan sejak 2015. Sebagai salah satu contoh di Jogja, mungkin teman-teman yang sering ke Jogja mungkin sering dengar Tebing Breksi. Tebing Breksi adalah salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal saat ini di Jogja. Tapi mungkin teman-teman tidak banyak tahu bahwa dahulunya Tebing Breksi merupakan salah satu area penambangan kapur ilegal yang cukup besar di Yogyakarta. Tapi di tahun 2015, Pak Sultan atau Ngurah Dalem melakukan sebuah gebrakan baru bagaimana mengubah satu site penambangan menjadi wisata. Dan kemudian berikutnya di 2020 hingga saat ini kami bergerak ke arah Gunung Merapi. Di mana di Gunung Merapi kita cukup banyak lihat karena gunung api setiap erupsi menghasilkan banyak sekali pasir atau abu vulkanik
banyak sekali pertambangan-pertambangan yang tumbuh, pertambangan-pertambangan pasir yang tumbuh di area sana. Yang sangat kami sayangkan, banyak sekali ekologi yang juga akhirnya rusak, dan ketika eksploitasi itu sudah dilakukan secara masif, tidak kembali dilakukan sebuah reklamasi area pertambangan tersebut, sehingga meninggalkan cukup banyak lubang gitu dan cukup banyak luka di hutan-hutan sekitar Merapi. Di tahun 2019 kami bergerak atas titah Ngersodalem, yaitu Gunung Bali Gunung. Artinya gunung kembali menjadi gunung. Karena kami percaya Gunung Merapi seperti halnya sejak erupsi dari dahulu sampai sekarang, di tahun 2010 erupsi yang cukup besar, hingga 2014 seperti kita lihat Gunung Kelut juga erupsi. Kita percaya bahwa terutama manusia Jawa, kita percaya bahwa yang namanya bencana itu pasti ada negatifnya, tapi juga akan memberikan berkah dan manfaat untuk manusia, sehingga kami terbiasa bagaimana kita bisa hidup dengan bencana alam, karena buat kami sebuah bencana alam atau erupsi itu merupakan sebuah tanda alam dari Tuhan Sang Pencipta. Di tahun 2019, langkah pertama yang dilakukan oleh Ngersodalem menutup 14 tambang ilegal. Ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kami bergerak bersama masyarakat, menghadapi cukup banyak tantangan, cukup banyak ancaman, karena banyak sekali yang bisa disampaikan, banyak sekali oknum-oknum yang juga menginginkan manfaat ekonomis dari hal itu. Tapi banyak juga masyarakat yang memiliki mindset bagaimana mengeksploitasi lingkungan untuk personal gain gitu, untuk manfaatnya dia sendiri tapi tidak dibagikan oleh orang lain. Sebanyak 14 lokasi yang kita tutup, sehingga ini merupakan langkah yang cukup masif pada saat itu, tapi kita tidak lupa bahwa kembali masyarakat lokal atau masyarakat sekitar yang dibutuhkan dari mereka sebenarnya adalah pekerjaan berikutnya. Artinya tidak bisa kita menutup sebuah lapangan pekerjaan satu, karena mereka melihat tambang pasir ini sebagai salah satu atau satu-satunya sumber pemasukan untuk hidup mereka. Tidak bisa kita tutup, tapi kita tidak sediakan alih profesi yang lain gitu. Sehingga kalau kita lakukan, kita hanya tutup tapi tidak sediakan pemasukan lain atau pekerjaan lain, konsekuensinya mereka akan kembali kepada pekerjaan lama, yaitu menambang, dan akhirnya mereka tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran itu. Dari situlah di tahun 2023, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Dawa Ngersodalem melalui Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi membentuk satu bebadan khusus, yaitu Bebadan Pangreksoloko. Pangreksoloko ini arti translasinya adalah penjaga harmoni alam dan budaya. Kami memiliki tupoksi menjaga lingkungan, merawat lingkungan, dan juga sosial. Karena setelah kita banyak melakukan studi dan langsung ke lapangan mendengarkan bagaimana sebenarnya yang dimaui oleh banyak masyarakat di Yogyakarta, kita lihat ternyata banyak sekali dan erat sekali hubungannya antara lingkungan dan juga sosial. Karena dari lingkungan itu terbentuklah sebuah culture, dari sebuah culture itu terbentuklah sebuah habit, sebuah kebiasaan, dan akhirnya terbentuklah interaksi sosial di situ. Interaksi sosial bisa budaya, bisa pekerjaan, atau mungkin sesimpel interaksi antar rumah tangga. Bebadan Pangreksoloko aktif dalam menjaga kebudayaan, karena di Yogyakarta lingkungan sangat erat sekali dengan budaya, dan dengan pendekatan-pendekatan budaya inilah salah satu cara Keraton Ngayogyakarta untuk bisa mendengar apa yang sebenarnya terjadi di sektor masyarakat. Dan yang berikutnya, kami ingin menunjukkan juga di awal tahun, di tanggal 20 Januari 2025, kami membawa konsep yaitu merawat bumi, menjaga air. Dan kami ingin menunjukkan bahwa merawat bumi ini
tidak terbatasi satu tembok apapun, tidak terbatasi agama apapun, tidak terbatasi ras, kebudayaan, atau apapun itu, suku, bangsa, tidak terbatasi itu. Kami melakukan kegiatan penanaman simbolik, kami mengundang seluruh organisasi kepemudaan agama, karena kami ingin menunjukkan bahwa merawat bumi ini adalah tanggung jawab semua umat. Bahwa baik di sebuah culture, di sebuah budaya, tradisi, hingga ke agama pun, kita semua diajarkan bagaimana bisa merawat ciptaannya atau ciptaan Tuhan. Kegiatan ini kita lakukan di satu lokasi yang bernama Nawang Jagat. Ini merupakan salah satu lokasi juga bagian dari tadi yang saya sampaikan, Kaliurang Explore. Nawang Jagat adalah satu lokasi yang lahir karena keprihatinan dari pelaku-pelaku wisata di Yogyakarta. Karena pelaku-pelaku wisata, kita menginginkan supaya mereka memiliki mindset yang berbeda. Mungkin kalau teman-teman di sini, kalau melihat wisata, pasti pikirannya adalah kuliner, ke satu butik, satu toko, atau ke satu tempat yang lain. Kita ingin menunjukkan bahwa wisata berbasis alam, wisata berbasis bentang alam, yang kita tidak rubah bentuknya, hanya kita bersihkan, kita rapikan, kita tata dengan baik. Itu bisa menjadi satu wisata yang sustainable, berkelanjutan, dan juga menjadi ikon karena terawat dengan baik. Nawang Jagat ini merupakan satu lokasi yang akhirnya sekarang menjadi salah satu lokasi yang viral di Yogyakarta karena pemandangannya, dan akhirnya kita bisa menjaga kebersihannya. Pure kalau teman-teman ke sana benar-benar hanya hadir, kita disediakan teh hangat dan snack. Mereka selalu mengingatkan bahwa untuk pengunjung yang datang, untuk membuang sampahnya sendiri-sendiri. Jadi di satu sisi kita dorong untuk mengedukasi wisatawan yang hadir. Dan pengelola Nawang Jagat, dan juga ada satu lagi namanya Tankaman Natural Park, yang menjadi salah satu bagian dari Kaliurang Explore. Yang cukup mengejutkan adalah pengelolaannya. Pengelolaan mereka hanya kita sampaikan ke warga lokal, kita sampaikan bahwa pengelolaannya harus dari warga lokal dan harus pemuda lokal. Dan tidak boleh menerima investasi dari luar. Ini merupakan satu konsep yang berbeda, karena kami ingin mendorong bagaimana sebuah investasi itu harus hadir, harus lahir dari daerah itu sendiri, dari kelurahan itu sendiri, dan dari desa itu sendiri. Dan akhirnya banyak dari mereka-mereka yang baru lulus tamat SMA, baru mau kuliah, dan kebetulan ini terlahir pada saat COVID-19. Jadi pada saat COVID-19, banyak dari orang tua teman-teman pengelola Kaliurang Explore ini putus kerja, di PHK, akhirnya harus kembali ke Yogyakarta, dan akhirnya tidak bisa memberikan penghasilan ke rumah, dan tidak bisa membayar uang SPP atau uang kuliah ke anak-anaknya. Dari yang mereka pengangguran, hanya nongkrong-nongkrong tidak jelas, akhirnya kita hibur mereka, kita kasih syarat bahwa ini harus mereka dan tidak boleh ada yang lain. Orang tua hanya boleh mengawasi. Dan dari situ kita ajarkan sukses atau tidaknya sebuah program tergantung mereka. Jadi kita mengajarkan memberikan tanggung jawab yang besar terhadap pemuda-pemuda ini. Dan akhirnya berjalan dengan baik, dan sampai sekarang terus berjalan sampai mereka besar. Dan di 2025 ini berarti sudah 5 tahun dari 2020. Di 2025 ini mereka akhirnya cerita ke saya juga bahwa mereka bisa memberikan sedikit pemasukan ke rumah. Mereka bisa, yang tadinya mereka hanya terima uang saku, kebalikannya sekarang mereka bisa memberikan uang saku. Yang tadinya mereka tidak bisa beli pulsa untuk belajar online, mereka akhirnya bisa beli pulsa untuk belajar online dan memberikan pulsa ke orang tua maupun ke adik-adiknya. Jadi ini merupakan satu hal yang menjadi sangat penting. Bagaimana pemuda harus kita libatkan dan harus mau bertanggung jawab. Gitu. Akhirnya kami belajar ternyata pemuda-pemuda yang berada di ruang lapangan langsung, yang berada praktek di lapangan langsung, memiliki pemahaman yang lebih. Tapi semua ada plus minus. Plus minusnya adalah mereka mulai di umur yang mungkin
ya walaupun dibilang muda, umur 18 ke atas, tapi ternyata kita merasa kita perlu lebih mengawali lagi, lebih mundur lagi gitu. Lebih mundur lagi bagaimana mengajarkan kebiasaan soal menjaga lingkungan, menjaga budaya, dan menjaga kelestarian lingkungan kita di sekitar kita. Yang akhirnya kita melakukan banyak kolaborasi, seperti contohnya berkolaborasi dengan forum-forum lingkungan yang ada di Yogyakarta. Saya sangat beruntung karena saya diberi amanah menjadi salah satu dewan pakar di Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak DIY yang bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan yang lainnya. Jadi yang menjadi salah satu kepentingan kami adalah bagaimana sedini mungkin dan sebanyak mungkin orang-orang semakin paham betapa pentingnya menjaga lingkungan. Kita melakukan banyak program kolaborasi dengan mereka ke sekolah-sekolah SD dan juga tingkat SMA. Jogja merupakan provinsi yang tidak begitu besar dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang lainnya. Dan kami pun juga sempat memiliki problem atau mungkin teman-teman banyak lihat sempat viral terkait permasalahan sampah. Sampah ini merupakan problem di seluruh dunia gitu. Tidak hanya di DIY, tidak hanya di Indonesia, tapi hampir seluruh dunia sampah ini merupakan satu problem yang susah dipecahkan. Bahkan banyak juga negara-negara maju yang mereka justru mengimpor sampahnya ke negara-negara berkembang gitu. Nah, kami rasa ini sangat penting untuk kita kasih pemahaman ke anak-anak SD. Kalau orang tuanya sudah susah diberi pemahaman untuk merubah kebiasaan membuang sampah sembarangan, masih banyak yang membuang sampah di sungai, membuang sampah di jalan, tidak dipilah. Kami masuk ke anak-anaknya. Karena paling tidak next generation-nya bisa merubah sikapnya, bisa merubah sifatnya. Pekerjaan-pekerjaan penyelamatan lingkungan adalah pekerjaan-pekerjaan pencegahan yang menurut saya tidak semua masyarakat paham dan tidak semua masyarakat mau. Ketika banjir sudah terjadi, ketika sampah sudah meledak, atau mungkin ketika air sudah susah dicari, menurut saya, menurut kami itu sudah terlambat. Jadi pencegahan-pencegahan perlu dilakukan jauh dari sebelumnya. Akhir kata, Hamemayu Hayuning Bawono atau memperindah dan menjaga lingkungan ciptaannya diartikan oleh United Nations dan UNESCO sebagai sustainability and sustainable development. Artinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sejak 1755 sudah berpegang prinsip terhadap sustainable development, dan ke depan selama terus berlanjut ke depan Keraton Ngayogyakarta akan terus memegang komitmennya untuk menjaga sustainability di daerah istimewa Yogyakarta. Singkat itu dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Regas, Mbak Afutami, Mas Marel sudah berdiskusi di sini di hot seat ini. Katanya panas ya, tapi kita berdua ngalaminnya dingin ya Mas. Dinginan, AC-nya dingin banget ya. Oke, Mas Regas, saya sudah nonton 2 film Anda. Ada film Penyalin Cahaya dan juga film Budi Pekerti. Terima kasih, pulang-pulang saya sudah membuat saya jadi berpikir sebagai penonton. Oh, gitu ya. thank you. Berpikir dalam artian gini Mas, kan Mas Regas ini ada menyutradarai film ini di luar dari yang biasanya film-film ada yang disukai di Indonesia. Yeah. Film horor, percintaan, apalagi sadis-sadisan begitu ya. Atau misalnya film tentang percintaan yang kemudian dibalut ada orang ketiganya. Itu lagi hits kan sekarang kan, di mana-mana orang ketiga aja gitu ya. Nah, tapi kenapa Mas Regas ini memilih hal yang justru mengangkat isu sosial yang akhirnya membuat para penonton itu pulang-pulang jadi berpikir begitu? Alasan pertama karena saya penakut. Jadi saya nggak berani bikin horor. Saya aja kalau habis cuci muka di kamar mandi itu pengen segera buka mata biar nggak di depannya ada penampakan. Jeng gitu ya. Karena ya dari kecil udah masa melihat horor tuh jadi ketakutan. Makanya emang cerita tuh sangat powerful ya. Bahkan tapi emang gara-gara itu saya nggak berani naik horor. Terus kalau
drama percintaan yang ada orang ketiganya, ya saya juga nggak relate. Terus kalau komedi saya orangnya terlalu serius, jadi kayak buat bikin komedi itu nggak lucu ntar takutnya. Jadi ya udah akhirnya yang bisa saya ambil ya yang paling deket aja gitu. Misalnya kayak Budi Pekerti ya, pengamatan saya pada seorang guru yang mendapat bullying di media sosial gitu misalnya. Jadi semakin deket dan semakin kita tahu tentang perasaan karakter itu, rasanya transfernya bisa semakin 100%. Kalau enggak kan nanti menerka-nerka gimana nih orang dikejar hantu. Aku belum pernah dikejar hantu, semoga nggak pernah ya. Makanya gitu. dalam pembuatan film itu karakternya yang kuat ya, bukan yang settingannya di mana gitu. Makanya karena kan settingnya sederhana banget. Selalu kan kebanyakan filmnya karakter utama itu akan ngelit cerita, kayak misalnya Shenina Cinnamon di Penyalin Cahaya itu jadi Sur, hampir seluruh shot adalah muka dia gitu. Film ini dituntun oleh dia. Di Budi Pekerti karakter utamanya Bu Prani alias Ina Febrianti ini seluruh konflik dialami oleh dia. Jadi sebetulnya yang saya lebih pahami adalah di atas dari konteks atau tema yang diangkat adalah lebih ke perasaan dia sebetulnya. Bagaimana rasa seseorang yang mencoba mencari tahu apa yang terjadi di pesta yang dia jalani semalam kalau di Penyalin Cahaya. Kalau di Budi Pekerti, bagaimana rasanya dia nggak berbuat salah, dia cuma negur orang tapi di framing kayak, kok kamu berkata-kata kasar situ, rasanya gimana gitu. Jadi malah itu yang saya pengen tekenin sebenarnya. Dan membuat orang jadi berpikir ulang akan setiap tindakan yang akan saya mau lakukan gitu. Iya, karena ketika kita, ya itu kan tak kenal maka tak sayang, ketika dia udah kenal Sur, udah kenal Bu Prani, dia bisa berdiri di sepatu mereka, oh ya ternyata gini toh rasanya gitu. Pengennya tuh transfer feelings itu. Mbak Futami, kenapa sih ingin menjadi kritis begitu? Kan biasanya kita perempuan-perempuan ya Mbak ya, pasti misalnya fokus aja lah, nggak usah yang ke situ-situ, nggak usah yang ikut-ikut, misalnya demonstrasi, nggak usah ikut yang kritik-kritik, aduh nanti apalagi anak mama perempuan gitu kan ya. Kenapa memilih jalur yang berbeda dibandingkan dengan yang lain? Iya gimana ya, mungkin upbringing dari keluarga dari kecil ya, dalam arti di keluarga kami tuh punya opini itu lumayan normal atau dinormalisasi gitu. Jadi biasanya kalau kumpul keluarga baik yang inti aja maupun yang agak saudara-saudara kalau lebaran gitu misalnya, kayak dari kecil tuh aku udah dijadiin mainannya tuh ditanyain opini gitu. Misalnya apa tuh? Aku kan aku Sunda ya, jadi dipanggilnya Neng gitu ya. Neng kalau anak perempuan kecil itu dipanggilnya Neng gitu, atau ya girls lah gitu dipanggilnya Neng. Nah apa namanya, ya gimana nih Neng Dita, apapun, jadi kadang-kadang masuk ke politik juga gitu ya, ditanya, jadi emang diajak debat gitu, bahkan sama eyangku, sama ayahku. Oh memang udah kebiasaan berarti ya? Iya emang udah dilatih untuk punya pemikiran sendiri gitu, dan mungkin ada elemen, kan suka dibilang ya firstborn daughter syndrome ini gitu ya, sebagai anak perempuan pertama ada kecenderungan untuk kayak ingin taking care of, kalau ngeliat masalah di sekitar gitu ya, kayak naturally suka step up dan pengen bantu nyelesain masalah gitu. Jadi ini kombinasi antara firstborn daughter plus tadi terbiasa, maksudnya berpikir untuk diri sendiri dan secara independen aja bikin kesimpulan. Jadi nggak cepat nerima apa yang disampaikan gitu. Nah tapi apakah harus mengkritik? Jadi berpikir kritis sama mengkritik itu dua aspek yang beda gitu ya. Artinya berpikir kritis kan berpikir untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi tidak misalnya dapat informasi nggak kita filter, kita terima telan bulat-bulat dan kita tidak membandingkan lagi dengan informasi lainnya gitu. Apakah hasil dari berpikir kritis selalu mengkritik keluar? Tidak selalu gitu kan. Tapi memang dalam konteks kebijakan publik tadi seperti diceritakan, karena waktu sama Pak Kuntoro dulu di UKP 4 di awal itu tuh punya benchmark kebijakan publik tuh bisa seideal ini loh gitu. Pemimpin diminta berintegritas, kebijakan publik harus dibuat dengan cara seperti ini, ada data yang dipakai untuk pembuatan kebijakan. Terus ngelihat kondisi yang jauh dari ideal gitu. Jadi lebih kayak tadi secara firstborn ingin melakukan sesuatu, lebih ke gitu sih. Tapi semakin kritis itu semakin mendapatkan tekanan nggak sih? Tergantung ya. Tergantung. Kayaknya ini, jadi sempat ada, ini riset yang menarik banget. Jadi katanya orang-orang yang cenderung progresif atau ingin mencari tidak happy dengan status quo gitu, cenderung lebih tidak happy dibandingkan dengan orang-orang yang
cenderung konservatif atau cenderung tidak apa-apa lah status quo ini nggak usah diubah lah, kita ikutin aja lah apa jalannya. Gitu. Okay. Ini riset psikologis dari luar Amerika Serikat kalau nggak salah. Kecuali ada pengecualiannya ketika mereka berusaha melakukan sesuatu untuk mengubah kondisi yang tidak ideal tersebut gitu kan. Jadi orang-orang yang nerima kan pasti lebih happy ini sebenarnya. Udahlah nggak usah mikirin itu semua, afu gitu misalnya gitu kan. Yang lebih nerima mungkin lebih happy on a day-to-day basis dibandingkan dengan orang yang kayak baca berita terus ngerasa resah karena ada masalah gitu. Kecuali kemudian kita berusaha melakukan sesuatu karena ketika kita misalnya ya dalam upaya-upaya think policy atau apa yang kami lakukan lewat bijak misalnya, ternyata upaya berusaha melakukan sesuatu itu ngasih kita sense of empowerment berusaha jadi pertama ketemu komunitas yang sama-sama peduli juga gitu ya, orang-orang yang sama-sama peduli dan bergerak bareng dan ngasih sense of berdaya gitu, kita berusaha memperbaiki dunia di sekitar kita gitu. Jadi dari satu orang kemudian ada orang lain yang mengikuti, kemudian jadi saling berdaya dan saling menguatkan. Dan artinya tidak takut lagi ya untuk menyuarakan ya Mbak Ovi ya? Selama itu benar, saya kira nggak perlu takut ya. Oke, Mas Marel ini memang benar-benar cinta lingkungan atau karena cucu tertuanya dari Pak Sultan? Sebenarnya emang suka. Dulu emang saya suka camping, suka ke hutan, ke gunung, trekking, naik gunung. Itu dari SMA. Dari SMA emang suka tulus. Kebetulan saya studinya, saya ambil HI waktu itu. Salah satu studinya, salah satu majornya adalah keamanan negara, tapi dari sisi sustainability. Jadi international development, sustainability policy. Jadi akhirnya nyambung lah ke situ. Terus selesai S1 sempat diminta untuk kakek saya minta untuk ikut untuk kamu tahu sebenarnya ada apa, mungkin kayak magang gitu ya mungkin. Terus pas abis itu saya lanjut ambil S2, saya ambil juga political economy yang salah satunya di dalamnya itu soal development juga, sustainable development. Nah dari situ akhirnya kita lihat ke Jogja, ternyata kalau orang mungkin kan taunya Jogja itu ya budaya, ya wisata gitu ya. Makanan gitu, angkringan gitu kan. Tapi ternyata banyak isu lingkungan yang susah, yang banyak, dan yang problem itu sebenarnya yang agak kelihatan karena kita kan di keraton tuh punya prosesi adat namanya labuhan. Labuhan itu jadi satu bentuk tradisi adat. Ya kita berdoa bersama dan berterima kasih, bersyukur kepada Sang Pencipta. Poinnya itu. Nah prosesi labuhan itu kita biasanya membawa obor rampe kalau bahasa Jawanya ke Merapi, ke Gunung Lawu, lalu ke Pantai Selatan. Nah itu titik-titik yang ternyata di Gunung Merapi banyak problem soal lingkungan. Nah dari situ akhirnya tambang ilegal termasuk juga. Tambang ilegal pasir yang masuk. Itu ada yang menarik deh. Tadi sampai sekarang 14 tambang ilegal ditutup. Pada saat 2021. Oke. Itu Mas Marel ikut ke situ bersama Sri Sultan juga. Iya betul. Beliau turun langsung melakukan sidak yang semua titik-titiknya didatengin semua. Dan di situ semua orang juga kaget. Kok raja sampai situ gitu. Dan akhirnya beliau mengambil keputusan untuk ke situ arahnya. Kalau dari Mas Marel kan waktu itu ikut sama Sri Sultan ke sana. Sempat juga nggak nanya-nanya mungkin atau jangan-jangan mendapatkan intimidasi. Wah, ini anak muda ngapain sih ngikut-ngikut gitu? Ya ada lah ya pasti. Terutama pada saat kita survei kan sebenarnya kita survei sudah dari 2020. Tapi penutupan kan 2021. Nah di Merapi ya memang kita survei karena diberi perintah untuk cek ke lapangan langsung gitu. Jangan hanya terima report seperti tadi yang Mbak sampaikan untuk critical thinking. Nah akhirnya kita dapati itu. Nah bagi yang pada saat itu ya, bagi yang mau berhenti dan mau merubah, akhirnya kita akomodir. Tapi ketika yang memang tetap terus, ya itu apa yang paling susahnya mengubah untuk yang tadinya enak nih dapat uang gitu ya. Kemudian mengubah itu untuk kemudian sadar ini ilegal dan tidak baik. Susahnya karena kalau di Jogja yang pada saat kasus kemarin kita dapati ternyata nggak banyak orang Jogja. Pendatang jadi. Iya. Jadi mereka tidak ada sense of belonging untuk menjaga Jogjanya. Jadi justru orang lokal Jogjanya itu
tersingkir gitu. Nah, yang susah adalah karena kepentingan mereka pun juga akhirnya purely murni ekonomi dan bagaimana mereka bisa dapat profit. Jadi ketika ini ditutup, yang sini dibuka, yang sini ditutup, sini dibuka, dan akhirnya kita benar-benar kesusahan untuk bagaimana orang-orang ini kita himpun bareng-bareng. Nah, akhirnya dengan kita bergerak, semakin banyak juga masyarakat lokal tersadar bahwa oh iya ya ini udah mulai problem, dan air pada saat itu tercemar cukup tinggi, dan intimidasi itu ada, bahkan ke tim kami juga ada, bahkan ke warga masyarakat juga ada. Tapi kita selalu sampaikan bahwa ya kalau Jogja kita harus jalanin karena Ngersodalem juga sudah mendawuhkan ke kita untuk ya gunung balik gunung. Jadi itu bukan sesuatu yang kita bisa nggak bisa nih gitu. Ya mau nggak mau itu harus kita jalani, dan syukurnya masyarakat pun akhirnya merubah mindset. Masyarakat luar pun juga banyak mulai merubah mindset, dan akhirnya mereka pun tergerak untuk lahannya. Biasanya nih kalau masyarakat lokal butuh duit cepat, yaudah nih aku punya pekarangan gitu. Jadi kadang tambang-tambang ini di pekarangan rumah, di pekarangan rumah orang-orang itu gitu. Nah akhirnya mereka udah stop, oke udah jangan lagi. Nah akhirnya dan itu mulai terasa, dan ya kalau namanya orang melakukan sebuah gerakan pasti ya kayaknya semua di hidup deh. Semua hidup kayak begitu ya, pasti ada tantangannya lah. Nggak mungkin hidup nggak ada tantangannya. Iya benar sih, nggak mungkin lurus-lurus aja ya. Nggak mungkin hidup naik-naik terus kan, nggak mungkin. Mas Regas, tapi saya kembali lagi ke Mas Regas ya. Dan kemudian juga Mbak Afu, pasti Mas Marel juga. Mas Regas sendiri kan dulunya bercita-cita, mungkin nggak tahu deh aku, memang jadi sutradara atau nggak, memang kesukaan ya dari dulu kan awalnya kan ya? Dulu tuh pengen jadi pembuat Gundam. Oh, pembuat Gundam. Gundam ya, tahu. Robot Susah Jepang. itu. Karena saya pengen bikin, suatu saat saya bisa jadi pilot Gundam. Tapi itu SD ya. Terus saya ngambil pengetahuan IPA gitu, tapi kok nilainya jelek semua. Sampai akhirnya SMP ya itu ada lomba film itu, terus akhirnya wah ini nih kayaknya penugasanku di sini nih. Nah terus kan waktu itu dulu pada saat masih kecil kan dimarahin gara-gara Mas Regas sendiri yang komentar ke sutradaranya. Iya waktu SMP, jadi komplain kayak kok angle-nya dari sini sih, kok penataan dialognya nggak natural sih, bete kan sutradara saya. Nah itu kemudian juga kan akhirnya membuat Mas Regas sendiri tidak patah arah kan, malah menjadi semakin, saya juga bisa nih kalau kayak gini kan. Nah itu juga nggak sih mungkin Mas Regas yang nemuin pada saat sekarang membuat film begitu. Kan yang kita tahu pasti kan sutradara banyak yang hebat-hebat dan yang sudah luar biasa, yang sudah senior-senior juga mendapatkan kritikan nggak pada saat awal-awal, misalnya tadi Budi Pekerti, sebelumnya ada Penyalin Cahaya, kok begini sih, gini-gini. Tapi kemudian Mas Regas sendiri berpegang kepada value-value yang Mas Regas, enggak nih, ini tetap berada di pakemnya saya seperti ini. Oh dari SMP SMA bikin film pernah. Ya kritik itu pasti biasa ya, maksudnya wah ceritanya lebay gitu. Misalnya waktu SMA saya bikin cerita tentang seseorang yang suka pakai knalpot gede. Kalau di Jogja itu namanya knalpot Belombongan, wong. Terus orang kayak merasa, wah masuk gini amat sih ceritanya gitu kan. Terus kemudian ada yang tentang kisah cinta antara anak SMA gitu yang kita bikin, terus kayaknya anak SMA PDKT nggak gini deh gitu. Ya pasti film itu kan selera, jadi ketika udah keluar di bioskop ya kita udah nggak punya kuasa buat kayak kamu tuh ngertiin dong nih sudut pandangku. Ya enggak, tugas kita udah selesai. Jadi ketika ada kritik ya biarkan itu, tapi ketika ada yang suka, ada yang connect, oh ya artinya film ini menemukan penontonnya gitu. Lebih milih mana? Penonton yang banyak atau penonton yang pulang-pulang berpikir lagi kalau mau melakukan sesuatu? Pilih yang pulang dan melakukan sesuatu ya. Karena kalau banyak tapi terus kemudian lupa, hilang gitu aja kan, berarti apa yang bisa apa yang bisa digunakan buat perubahan gitu, atau buat kayak perkembangan yang lebih baik. Tapi kalau at least 5 orang aja nangkep ini ceritanya tentang apa gitu. Oh ya kalau kamu lihat satu konten yang apa ya di media sosial tentang sesuatu yang bikin kamu kesal, ya jangan buru-buru nge-like atau nge-share. Ya kamu nafas dulu lah 15 detik terus baru bereaksi gitu. Misalnya ada gitu ya lumayan nanti dia nularin ke orang lain kan. Gitu. Dan kadang-kadang itu direct ini ya trade off. Jadi maksudnya ketika film kita makin luas ditontonnya,
pasti makin banyak yang nggak ngerti visi misi kita. Maksudnya karena proporsional ke jumlah yang nonton kan gitu. Jadi maksudnya ketika di awal-awal yang nonton baru mungkin ya kayak 100.000 itu kan pasti lebih banyak yang ngerti Regas gitu. Yang kayak benar-benar appreciate, benar-benar connect. Begitu dia masuk ke angka jutaan tuh udah pasti bocor keluar yang belum tentu ngerti gitu kan. Iya kan, maksudnya makin populer tuh pasti makin nggak semuanya ngerti. Bener. Begitu juga dengan film yang dari negara lain kan ketika sampai sini ada yang merasa wah plotnya agak lambat gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Selera masing-masing. Oke, Mbak Afu, kalau dilihatnya menjadi sutradara tadi kan Mas Regas bilang kalau menjadi sutradara kemudian artinya kita bisa mengartikan sebuah film untuk kemudian ditonton orang dan orang mengerti sebenarnya pesannya apa. Kalau dalam dunia nyata kita bisa nggak sih menjadi sutradara buat Indonesia nih? Artinya adalah kita menginginkan apa, ya outputnya yang kita inginkan. Bisa nggak tuh Mas Maril juga? Iya, mungkin sebelum masuk ke situ tadi bagus banget yang Rega sampaikan kalau sutradara itu yang bahasa Prancis itu artinya realisateur, merealisasikan. Itu that's so beautiful, kayak menjadikan apa yang dibayangkan jadi nyata gitu kan. Dan yang menarik kalau kita ngomongin pemerintahan atau kebijakan publik gitu kan, sebenarnya yang punya impian ini yang ingin direalisasikan banyak banget gitu kan, dan pasti beda-beda gitu. Jadi itu udah given kalau di kebijakan publik nggak mungkin se-Indonesia Raya mau hal yang sama tuh nggak mungkin. Jadi pasti akan ada, oh yang ini maunya A tapi at the cost of B dan sebagainya. Nah ini yang dimaksud sebagai trade-off. Atau kalau Pak Syati Basri suka bilang kebijakan publik itu second best world, Mbak Audrey. Jadi nggak mungkin kita first best world di mana semuanya ideal tuh nggak mungkin gitu. Tapi tugasnya tadi kalau kita jadi sutradara atau realisator ini sebagai warga gitu, sebenarnya titik pertama banget itu memang election, mau nggak mau. Jadi proses pemilu adalah negosiasi kayak bargaining proses gitu kan, dimana apa yang kita mau realisasikan ini dititipkannya ke siapa yang kira-kira bisa ngebawa apa yang kita mau gitu kan. Karena idenya gitu kan, setiap partai bawa visi misi yang beda idealnya gitu ya, maupun kandidat-kandidat politik pasti punya gagasan-gagasannya. Nah setelah itu dipilih memang ruangnya jadi lebih kecil nih karena udah visi yang kita mau udah terpilih kan gitu. Nah disitulah ruang realisatornya jadi koridornya lebih sempit, di mana jadinya udah bukan lagi bahas yang dilakukan A atau B karena itu udah menang waktu pemilu, tapi bagaimana melakukan A dengan cara paling baik misalnya gitu kan. Jadi kalau misalnya presiden terpilih dimanapun, ini aku ngomong secara umum, sudah punya programnya A, B, C, D gitu kan, yang kita bisa realisatorkan jadi di level ya kita lanjut ngasih masukan gimana cara implementasinya dengan lebih baik, gimana pengawasan implementasinya. Ingetin lagi ya termasuk ya, mana janji-janji kemarin. Lewat beberapa ruang berbeda nih. Kalau sekarang media sosial sebagai ruang merealisasikan aspirasi di koridor tersebut gitu, maupun ruang-ruang yang sebenarnya formal kan kayak anggota DPR tuh sebenarnya punya masa reses. Nah harusnya tuh kita pernah nggak datang ke meeting-meeting reses gitu, dimana kita bisa nyampein lagi sebenarnya aspirasi kita ke para anggota DPR, maupun tentu saja cara paling tradisional di demokrasi itu turun ke jalan, peaceful protest gitu. Dan itu yang dilakukan kemarin itu ya? Itulah cara memberikan masukan lebih lanjut lah. Setelah bandel mungkin ya. Oke, Mas Marel. Di Yogyakarta banyak sekali keindahan-keindahan alam, meskipun saya juga udah lama nggak kesana begitu. Nah, tapi pertanyaannya kan pasti ada juga tadi misalnya mungkin orang-orang di luar begitu yang ingin memanfaatkan dalam arti positif, memanfaatkan dalam arti oke, keindahan alam di A misalnya. Oke, kayaknya kita cantik nih mau buat kafe seperti ini, tapi resikonya misalnya habis dibabat misalnya hutan dan lahannya. Pertanyaannya adalah gimana caranya bisa menyeimbangkan itu semua antara tradisi, lingkungan, tetapi juga bisa memberdayakan orang di dalamnya sehingga ekonomi juga tetap berjalan. Itu satu jawaban yang kayaknya nggak bakal ketemu juga. Karena tadi persis yang disampaikan, karena pasti ketika ada orang yang pengen bangun A, tapi ada cost-nya ini gitu. Jadi kalau di Jogja pun banyak sekali yang pada pengen bikin tempat di Jogja. Apalagi dari tempat wisata sampai maunya pensiunnya di Jogja gitu. Itu yang sekarang juga slow living di sana gitu. Itu juga yang akhirnya menjadi bukan problem ya, cuman harga tanah jadi naik dan lain-lain. Tapi ya memang nggak bisa dibendung karena kalau kita sampai ke masyarakat ya, kayak mereka sendiri pun misalnya mereka yang punya tanah pun juga akhirnya juga berpikirnya adalah ya bagaimana aku juga bisa menghidupi keluargaku gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan tadi kayak bagaimana membuat tempat wisata A, B, C, D, F, G yang misalnya ini membabat habis gitu atau apa. Jadi kalau di Yogyakarta kita sangat beruntung
tadi kan salah satu yang disampaikan, salah satu prosesnya untuk mencapai kebijakan yang paling tepat adalah pemilihan. Artinya pemilihan itu kan hasil dari demokratisasi. Jogja tingkat demokratisasinya paling nomor 1 di Indonesia. Jadi paling nggak kita heading to the right way gitu. Nah, hanya yang menjadi problem adalah ketika hal-hal seperti ini memaintainnya susahnya adalah karena tidak semua orang punya minat dan basic yang sama. Dan akhirnya yang kita lakukan dari Keraton Yogyakarta adalah khususnya ketika memang itu tanah-tanah yang berstatus milik Keraton Yogyakarta. Jadi di Jogja itu ada 2 tipe status tanah, 3 maaf. 1 milik Kesultanan Yogyakarta yang dikelola langsung oleh Keraton Yogyakarta. 2 tanah Pakualam Ground, Kadipaten Pakualam. Nah, yang ketiga adalah tanah kas desa. Tanah kas desa ini sebenarnya tanah yang aslinya bisa aslinya milik keraton atau milik Pakualaman yang dihak kelolakan untuk kelurahan. Jadi dulu marwahnya adalah supaya kelurahan itu memiliki tambahan pemasukan. Jadi tanah itu bisa dikelola oleh mereka, disewakan ke orang, uangnya tidak masuk ke keraton, tapi untuk perangkat desa, untuk tambahan pemasukan. Jadi untuk penyejahteraan masyarakat. Nah, tapi yang problem sekarang, tanah-tanah itu yang di kelurahan itu banyak yang disalahgunakan. Seperti contohnya tadi, akhirnya overdevelopment, over pembangunan gitu. Akhirnya yang terbangun adalah sawah beton, bukan sawah tanaman, sawah beton gitu. Habis lahannya. Habis lahannya. Jadi kalau tanah kas desa akhirnya kita tutup dengan, jadi ada pergub yang tidak membolehkan pembangunan di kawasan-kawasan tertentu. Lalu ada juga pembatasan kegunaan bangunan. Tidak boleh membangun, misalnya tanah kas desa itu tidak boleh dibangun lagi untuk rumah, hotel, gitu. Karena itu mostly kan konkret gitu. Nah, sembari kita dorong, di Jogja itu ada program namanya Lumbung Mataraman. Jadi bagaimana satu kelurahan itu memiliki lahan pangannya sendiri. Itu menggunakan tanah keraton secara gratis dan bibit dan tanamannya semuanya pun juga gratis. Nah itu, jadi di satu sisi kita mencoba untuk membatasi ruang gerak itu, tapi di satu sisi kita harus menginsentif. Menginsentif orang untuk nanam. Kenapa sih sebenarnya kok kenanam? Karena supaya ada keterikatan mereka dari pertanian perkebunan itu, akhirnya mereka mendapatkan sesuatu. Nah, kalau sampai lahan pertanian perkebunan ini mereka rusak, kan mereka juga yang rugi gitu mereka juga yang rugi. Jadi mereka mau tidak mau akhirnya menjaga itu gitu. Itu menjadi salah satu hal yang simple, efektif, karena kalau di petani, di peternak, mau kita jelasin panjang lebar soal studi undang-undang dan lain-lain, kadang mereka cuma sesimpel, Mas, saya cuma butuh makan. Saya harus gimana? Saya nggak ngerti itu aturan. Saya cuma butuh makan gitu. Jadi kadang hal yang simple yang mereka butuhkan itu yang harus kita benar-benar bisa tuangkan dalam bentuk regulasi gitu. Oke, ini ada pertanyaan teman-teman semuanya yang sudah kami kumpulkan dari Instagram Kompas TV. Ini terserah yang mau jawab siapa duluan, tapi ini pertanyaan yang pertama dari Tiara, hanya ada 3. Banyak anak muda sekarang ngerasa overwhelmed sama ekspektasi dan perbandingan sosial. Pertanyaannya gimana caranya tetap berkembang tanpa kehilangan arah atau makna hidup? Wah, sedap nih, dalam banget nih kata-katanya. Siapa yang mau? Perbandingan sosial yang dimaksud itu yang gimana? Banyak anak muda ngerasa overwhelmed sama ekspektasi dan perbandingan sosial. Mungkin kayak gini kali, Mas. Contohnya nih, kayak kita misalnya, kita sudah kerja nih. Kita sudah kerja mati-matian gitu ya. Kemudian pada saat kita buka media sosial, ya rumput tetangga kok hijau ya. Misalnya kita sudah ada salary segini, sudah ada pencapaian segini, rasanya kok kita udah kerja keras banget ngerasa kurang karena yang lain lagi asik-asikan misalnya. Oh yang lain misalnya bisa pergi kemana-mana, bisa punya misalnya duit MM-an. Kita aja udah kerja keras 10 tahun aja masih duitnya boro-boro duit berapa misalnya di tabungan. Nah itu gimana caranya? Pertanyaannya adalah gimana kita tetap bisa berkembang tapi tanpa kehilangan jati diri, mungkin gitu kali ya. Guru tari saya waktu SMP itu pernah bilang manusia itu punya tempo menarinya sendiri-sendiri. Asik. Jadi kalau melihat yang lain lebih cepat, yang lain ini masih lambat ya nggak perlu membanding-bandingkan ya. Padahal kitanya udah cepet juga nih. Tapi kan ya pasti ada yang lebih cepat, kayak langit nggak ada batas ya kan. Mungkin ada yang bisa kayak Sonic gitu, dia nariknya cepet banget. Tapi ketika kita selalu membandingkan rumput tetangga lebih jauh, mungkin kita harus menyikapinya, ya jangan-jangan emang rumput tuh indahnya emang kalau dipandang dari jauh kali.
gitu kan. Wih, dalam. Dalam ya. Tapi kan kalau nggak mandang nggak bisa maju-maju juga nggak sih Mas Marang? Kalau saya mah cuek aja lah. Oh cuek aja. Karena ya kalau kita hidup tapi selalu berdasarkan dengan pendapat orang lain, opini orang lain. Apalagi ini kan salah satunya kan ngerasa overwhelmed sama ekspektasi dan perbandingan sosial. Ya hidup menurut saya ya masing-masing, nggak bisa kita bandingin. Yang satu udah selesai skripsi, yang kita masih belum. Ya nggak bisa juga sih gitu. Tapi ya kalau saya sih selama kita masih mementingkan pendapat orang lain atau apa ya, pengakuan orang lain, ya kita akan stuck terus sih. Apa perlu ditutup aja media sosialnya Mbak Fu? Temanku sempat ada yang bilang, dan ini bagus ya, kayak membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu adalah sebuah keterampilan. Wah, maksudnya? It's a skill. Oke. Jadi itu bisa berguna buat kita kalau kita tahu apa yang lagi dibandingkan gitu. Dan sebagai skill itu juga harus ditemani dengan kita juga paham tentang diri kita sendiri. Kita paham dan menerima potensi diri terbesarnya sejauh apa gitu ya. Untuk kemudian membandingkan yang mungkin kalau kita butuh motivasi, perbandingan itu pada level yang sehat dengan skill yang tepat bisa berguna gitu. Nah dia bilang triknya adalah kasih ekspektasi ke diri sendiri atau bandingin sedikit lebih dari yang visible gitu. Jadi kalau kita bandinginnya kejauhan, itu kita naruh diri kita sendiri dalam penderitaan gitu kan. Maksudnya kita mau sesuatu yang dalam ini. Realistically nggak realistis sebenarnya gitu kan. Contohnya misalnya paling gampang nih Mbak Fu. Kayak mau apa ya, mau jadi princess di, nggak tahu ini agak terlalu jauh ya. Tapi maksudnya kan udah kan sekarang di masing-masing usia tuh pasti kita udah tahu potensi diri kita sejauh apa, track kita apa gitu. Kayak track kita kebijakan publik gitu. Mas Regas dapat banyak misalnya award dalam membuat film. Dulu aku sempat mau bikin film tapi masa di titik ini masih iri sama potensi itu kan nggak mungkin gitu. Iya. Itu kan kayak tracknya udah beda nih. Jadi berangkatnya memang dari memahami diri sendiri, secure sama diri kita sendiri gitu, potensi kita di mana, sambil tetap berusaha untuk tumbuh. Karena kalau aku justru kayak kalau nggak bandingin sama sekali, itu kadang-kadang kita kayak jadi nggak growth juga gitu ya. Tapi, atau bisa jangan-jangan kepuasan juga bisa jadi sombong kan, karena kita tidak membandingkan gitu. juga ya. Makanya itu ada level sehatnya menurut aku. Ada level sehatnya. Berarti nggak selamanya buruk ya. Oke, kita ada punya satu lagi pertanyaan, kita lihat nih. Tadi dari Mbak Mutiara, ini dari siapa nih? Nah ini dari apa bacanya? Katias. Oke. Kadang kita punya ide yang menurut kita keren, tapi nggak semua orang langsung mengiyakan ide kita. Gimana caranya tetap jalan tanpa harus selalu dapat validasi? Ini dalam-dalam banget ya emang ya anak-anak muda sekarang nih pertanyaannya. Gimana Mbak Afu? Kalau aku tuh percaya sama try fast, jadi make mistakes quickly gitu. Jadi kalau misalnya kita punya ide nih, kita coba di skala yang kecil dulu, kita tes aja dulu sendiri gitu. Kira-kira ide ini berhasil atau enggak gitu. Misalnya kalau ide kita besar, kalau ngomongin dulu waktu zaman pemilu itu kan ada ide bijak memilih nih misalnya. Jadi nggak langsung kita mau bikin website untuk bantu orang voting dengan lebih baik, itu nggak langsung mimpinya kayak kejauhan, idenya terlalu tinggi terus harus validasi dari semua orang. Tapi justru bikin aja kayak versi draft kecil dulu gitu. Ini ada yang mau pakai nggak ya kalau kita bikin kayak beta simple website no code dulu gitu. Oh ternyata laku nih, ternyata ada yang pakai. Oke, then spend more time gitu. Jadi iterasi dan berangkat dari yang kecil dulu gitu sih mungkin kalau aku. Berangkat dari yang kecil. Kalau dari aku sepakat sama Mbak Afu tadi bilang. Jadi nyari yang mungkin modalnya nggak usah terlalu besar dulu. Kalau di case film misalnya kita pengen bikin sebuah genre yang baru yang belum pernah diuji coba, bukan horor, bukan fantasi, tapi misalnya detektif sci-fi gitu, nggak tahu. Tapi gimana nanti kalau orang nggak suka? Ya udah kita bikin aja film dengan budget yang mungkin katakanlah dengan 100.000 penonton udah balik modal gitu. Jadi nggak perlu yang ngambil langsung gede terus nanti resikonya rugi bangkrut. Tapi 50.000 penonton aja udah balik modal. Ya tapi nanti kreatifnya jadi terbatas. Ya nggak apa-apa kan awal-awal. Mungkin barangkali detektif sci-fi-nya ini angle-nya satu scene satu shot doang, nggak banyak angle. Tapi kita fokus kepada performa pemainnya gitu sama story-nya kan bisa. Baru nanti kalau kayak dari Mbak Afu bilang kalau marketnya udah terbukti, oh ternyata penontonnya 300.000 nih detektif sci-fi. Besok nambah lagi budgetnya yang lebih gede, lama-lama makin naik kan bisa gitu. Jadi mengubah ya kadang-kadang kan kita juga berpikir, mungkin banyak orang juga berpikir bahwa oke, mulailah sesuatu hal yang besar dalam artian adalah yang terlihat dulu nih, yang dilihat orang keren, belum tentu seperti itu ya. Nanti daripada di tengah jalan jatuh gitu ya. Karena kalau kita mengulangi itu berarti kan nggak ada kebaruan. Tapi kalau tadi ada kayak
Cowboy di zaman Kutai Kartanegara misalnya. Wah itu kan suatu genre yang challenging banget. Boleh nih. Kita coba. Pulang-pulang kayaknya nih bertiga bikin ini ya. Out of the box. Betul-betul bikin film. Iya makanya akan tercipta kebaruan kalau kita berani menantang diri tapi ya realistis. Jadi tahu resiko yang sedang kita hadapi. Mas Marel. Kalau saya sih, saya ada 3 poin ya. Pertama, kenapa hidup harus ada validasi? Nggak perlu. Pertama. Menurut saya sih itu sih, karena kita pasti akan, ketika kita punya ide, kita pasti akan secara natural pasti akan merasa ide kita tuh paling benar. Pastilah. Iya sih, benar juga. Sampai di titik kita disanggah orang. Disanggah orang itu kan ya bisa nggak terima di situ hal ya? yang normal dan hal yang harus diterima. Jadi divalidasikan oleh orang atau enggak tuh menurut saya harusnya tidak menjadi acuan. Karena kalau itu terus menjadi acuan, akhirnya tujuan hidupnya juga beda. Akhirnya dia hanya ditentukan orang. Dia ditentukan orang dan dia hanya akan hidup ketika ada orang yang memuja dia. Menurut saya hidup lebih jauh dari itu gitu. Nah, yang kedua, yang namanya beda ide dan dikritik orang dan didebat orang, dan saya setuju gimana caranya kita banyakin salah dulu gitu. Karena menurut saya caranya kita berkembang jadi manusia ya, kalau saya sih motonya satu, kita harus mau dianggap bodoh gitu. Nggak mesti melulu kita harus dianggap paling tahu, paling pinter, paling ngerti semuanya kok gitu. Dan itu pun nggak masalah. Tapi yang poin kedua ini, tapi memang biasanya ini proses bertumbuh dari anak kecil jadi ABG belajar jadi dewasa. Nah, ini kan pasti ada proses-proses pendewasaan di situ. Dan masing-masing step dalam hidup itu juga punya tantangannya masing-masing ya. Ketika kita sudah lulus misalnya di kelas 1 SD dengan tantangan yang itu, kemudian nggak mungkin kan tantangannya sama mau naik kelas 2 kan? Pasti akan beda terus. Fase hidup tuh akan berjalan terus dan akan semakin beda terus. Semakin gitu. beda. Ya. Dulu ketika kita bergerak soal lingkungan, nggak ada yang mau tahu. Ketika kita mau gerak ke masalah, apalagi ke permasalahan tambang ilegal, siapa yang mau dan siapa yang lumayan gila untuk ke situ gitu. Nah, jadi menurut saya kita pun ke situ pun bukan untuk urusan dianggap orang keren atau dianggap orang ini, bukan, tapi benar-benar ya udah kita ada satu kewajiban ini ya kita kerjakan dengan baik. Mau itu dianggap orang, mau diiniin orang, ya itu nggak menjadi tolak ukur gitu. Dan yang terakhir itu menurut saya yang saya terus ingat, jadi kakek saya, Ngarso Dalim yang ke-10, beliau itu pernah mendapat pesan dari Habis 9. Habis 9 itu berpesan bahwa beliau tidak mau dan bahkan kita dilarang menjadikan nama beliau itu nama jalan, patung, atau ada monumen apapun yang itu dari Habis 9. Karena ini yang Ngarso Dalim sampaikan ke saya ya, karena Habis 9 itu nyampaikan bahwa ya saya ini kerja karena memang saya ini melakukan hal-hal ini ya karena memang ini tugas saya dalam hidup, dan baik buruknya atau pekerjaan apapun yang saya kerjakan ini yang penting sudah tuntas, dan yang penting ketika nanti yang penting Tuhan yang lihat gitu. Jadi makanya di Jogja nggak pernah ada monumen atau nama jalan mengenai sultan-sultan yang sebelumnya karena memang bukan itu tujuannya gitu. Pertanyaan terakhir dari aku buat teman-teman semua di sini. Ini teman-teman kan latar belakangnya berbeda-beda, termasuk aku juga demikian begitu. Dari gimana caranya dari latar belakang teman-teman, dari Mas Rega seorang sutradara ini dari sebuah impian kemudian bisa menjadi suatu kenyataan, bisa menghasilkan cuan juga dari situ, bisa dikenal, tapi satu sisi kita sebagai anak-anak muda juga tidak hanya fokusnya kepada cuan dan juga kemudian meraih dalam hidup impian kita, tetapi juga kita tetap bisa melek apa yang terjadi di pemerintahan atau proses politik saat ini. Dan yang terakhir, bagaimana juga kita tidak meninggalkan alam lingkungan kita, karena kalau lingkungan rusak, alam rusak, kita nggak bisa ngapa-ngapain dong dalam hidup. Mas Regas? Ya kalau di film mungkin itu ilmu dan pengalaman yang bisa mengharmonikan kedua itu ya, antara kita membuat sesuatu yang tetap kita concern, tapi di saat yang sama secara komersil juga membuat kita tidak ada kerugian dalam biaya produksinya gitu. Jadi mungkin yang pertama diawali adalah yang isu yang paling dekat,
dan kita paling tahu gitu. Jadi yang paling punya irisan sama diri kita gitu. Lalu yang kedua ya mengukur skala produksi filmnya, tingkat kreatifnya agar tidak terlalu mahal misalnya, terus nanti ternyata kalau penontonnya cuma 200.000 kita jadi rugi, terus malah jadi ngambek nggak mau bikin film lagi gitu. Jadi memang harus membalancekan kedua ini. Dan saya yakin ini bisa terjadi gitu. Sebagai contoh misalnya film Korea, pemenang Palme d'Or di Cannes kemarin dan pemenang Oscar, Parasite. Di saat yang sama dia berbicara soal ketimpangan sosial di Korea. Tapi secara komersial film itu laku sekali gitu. Di Indonesia juga yang nonton banyak, di market Amerika juga banyak. Ya berarti kan sang sutradara ini bisa nge-mix antara sisi hiburan, sisi artistik, tapi di saat yang sama sisi ide gagasan dia soal membicarakan ketimpangan ini juga sama kuatnya gitu. Ya emang perlu mengasah ilmu terus-menerus berarti ya. Bravo? Mungkin kalau dalam konteks kenapa perlu peduli sama sistem politik di sekitar adalah memang harus perlu menyadari bahwa si sistem politiknya itu juga mempengaruhi kehidupan cuan kita ini gitu. Jadi bukan seolah-olah hanya fokus ke cuan berarti tidak fokus ke sistem politik. Karena apa sih yang diatur oleh tadi berbagai kebijakan di sekitar kita gitu kan. Kalau mungkin banyak yang menonton dari kelas pekerja atau kelas menengah misalnya gitu kan. Misalnya biaya hidup kita sehari-hari itu sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan kebijakan publik gitu. Jadi ketika kita cari kerja, tidak bisa cari kerja misalnya, keberadaan pekerjaan aja itu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan seputar investasi yang masuk misalnya gitu. Terus pekerjaannya seperti apa kualitasnya, jam kerjanya layak atau tidak, minimum upahnya seperti apa. Misalnya sekarang banyak yang kena dampak dari outsource. Jadi kontraknya tuh outsource dan bikin mereka gampang banget atau rentan banget lah status kerjanya. Itu semua diatur oleh kebijakan publik gitu. Belum lagi kita ngomongin milenial maupun Gen Z ngomongin housing misalnya gitu, akses ke perumahan atau tempat tinggal yang biayanya jauh lebih mahal, tidak affordable sama sekali. Itu juga ada hubungannya dengan bagaimana APBN kita dipakai. Sekarang ibu-ibu yang punya anak misalnya di sekolah dan mengkonsumsi makan bergizi gratis gitu. Itu kan directly affecting our lives. Jadi lagi-lagi kayaknya ada semacam amnesia gitu, seolah-olah sistem politik ini jalan sendiri, kehidupan kita sehari-hari jalan sendiri, padahal enggak. Itu tuh exactly directly dari bangun sampai tidur lagi, semua hal yang kita misalnya naik public transport, harga listrik yang kita pakai, pajak, nilai tambah yang dari transaksi kita beli dari e-commerce misalnya gitu, itu semuanya kebijakan publik. Jadi mau nggak mau sebenarnya itu tentang kita tuh mau buka mata aja, kehidupan kita juga dipengaruhi sama keputusan-keputusan dari pemerintah. Mas Marel? Melanjutkan itu, dan saya juga setuju, satu-satunya sekarang yang bisa memberikan dampak langsung dan juga memberikan penghasilan, salah satunya adalah alam. Mau pertambangan pun juga urusannya alam. Makan, minum, bahkan sampai ternak, itu pun juga dari alam gitu. Jadi, dan COVID mengajarkan kita juga untuk kembali ke alam sebenarnya. Itu salah satu menurut saya yang menjadi sangat penting. Dan bagaimana kita bisa menjaga itu, dan ketika kita sudah menjaga itu, pasti akan ada manfaat yang muncul dari situ. Dan manfaat yang muncul dari situ pun bisa berupa ekonomi gitu, bisa berupa pemasukan, penghasilan gitu. Dan yang berikutnya juga bagaimana kita generasi muda ini, apalagi kita kan topiknya juga di Sumpah Pemuda. Menurut saya sangat senang sekarang banyak sekali lewat medsos ataupun mungkin di politik, anak-anak muda mulai masuk. Karena pada akhirnya ketika kita tidak di situ, akan diisi orang-orang lain yang mungkin belum tentu juga memahami itu. Atau gitu. itu-itu aja. Atau itu-itu aja gitu. Kalau mau membuat perbedaan ya mau nggak mau we have to take action juga gitu. Jadi menurut saya pada akhirnya ketika kebijakan itu, kita pengen kebijakan A untuk berhasil, mungkin saat ini belum bisa, tapi next, kenapa enggak? Kenapa bukan kamu? Kenapa bukan anak-anak muda juga ikut masuk membawa perubahan? Toh perubahan itu juga akan kembali lagi bagaimana kita bisa mendapatkan pemasukan, dan tentunya kalau dalam urusannya soal lingkungan, seluruh negara di dunia ini akhirnya semua kembali bagaimana menjaga, membuat policy soal lingkungannya masing-masing gitu. Akhirnya kita kembali nih kayak paham realis, semuanya gimana menjaga SDA-nya masing-masing gitu. Karena itu menjadi poin yang penting gitu. Nah ini yang menurut saya
anak-anak muda harus mulai banyak tahu dan setelah mempelajari ya harus take action juga. Gitu. Take action. Oke, yang terakhir singkat aja closing statement dari teman-teman semuanya. Satu kalimat untuk kita muda, kita berdaya. Di Hari Sumpah Pemuda. Satu kalimat aja. Paling susah nih kalau Siap, cuma- Iya. Itu kan bukan satu kata Langsung kan? ditodong. Apalagi sutradara. Wah, Ini banyak kita tanpa kali. direka-reka nih langsung nih. Kita muda, kita berdaya. Satu kalimat. Untung Bukan saya satu kata terakhir, nih. bisa nyontek. Kita ini. muda, kita Mas Marel dulu mau. Jangan. Apa kita Om Bimba kan? Mau mikir ini lagi mikir dulu semua. Om Bimba dulu? Senior dulu, senior. Oh senior ya. Karena kelas saya satu SMA ini. Langsung ya? Karena kelas saya satu SMA Oh ini. iya. Minum dulu boleh? Iya, Udah iya. habis minumnya. Ya udah. Iya, oke atau saya countdown dulu ya, 5, Iya. 4 gitu kan, kapan-kapan kan nggak direct. 4, 3, 2, action. Dengan bercerita, kita bisa merubah hati orang. Dengan bercerita, kita bisa menyuarakan cinta kasih. Jadi dua kali Untung nggak bilang cakep ya belakangnya ya, dikira pantun Pantun nih. dikira. Iya, Standarnya tinggi nih. pantunnya tinggi. Mas Waduh. Farel. Kalau saya sih harus berani take action, jangan terlalu banyak mendengarkan mendengarkan pendapat orang lain penting, tapi validasi orang lain itu bukan menjadi tujuan hidup. Dan bagi anak-anak muda, pilih satu hal yang kalian sukai, yang kalian yakini banget dan lakukan itu. Dan yang paling penting selalu dengar suara hati. Bos. Sedap. Mbak Afutami. Bedakan hal-hal yang kita bisa kontrol dan tidak bisa kontrol. Kalau mau hidup damai itu kita mengikhlaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup. Tapi untuk hal-hal yang masih kita bisa kontrol, berikan usaha terbaik kita supaya kalaupun kita di ujung gagal, kita sudah puas karena melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lovely. Ini dia. Closing statement yang luar biasa deh teman-teman. Terima kasih Mbak Afutami, Mas Marel, terima kasih Mas Regas. Kita tadi sudah mendengarkan banyak sekali ya pemaparan dan juga diskusi yang mungkin berlangsung singkat tapi penuh makna dalam banget dari teman-teman semuanya. Generasi muda adalah tonggak masa depan bangsa Indonesia. Karena mereka punya kekuatan, bukan mereka, tapi kita. Kita punya kekuatan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dari berbagai sisi. Sekaligus juga memperkenalkan budaya Indonesia hingga ke mancanegara dengan prestasi dan aksi nyata yang kita miliki. Kami akhiri Gagas RI episode spesial Sumpah Pemuda. Kita muda, kita berdaya. Sampai jumpa di episode Gagas RI selanjutnya. Saya Audrey Chandra pamit. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Marel. Terima kasih. Mbak Utami, terima kasih. Mas Regas, terima kasih.